Pertama, kita siapkan wadahnya terlebih dahulu ya. Kita masukkan butter dan margarin. Nah, ini campurannya. Untuk butternya 150 gram dan ini margarinnya 100 gram. Kalian bisa bedain margarin sama butter. Ini sangat-sangat beda. Untuk butter ini lebih lembut teksturnya, dan margarin ini sedikit padat. Nah, kalau pakai butter full butter itu tuh juga bisa, tapi nanti adonannya sangat-sangat lembut. Sedangkan kalau margarin aja, nanti hasil nastarnya itu tuh renyah banget, jadi nggak terlalu ngumpul gitu. Oke, langsung aja kita masukin ya. Nah, kalau untuk butter yang paling bagus itu tuh ada butter kemudian kita masukkan gula halus. Langsung aja kita mixer ya. Kita mixer sampai tercampur rata kurang lebih 2 menit. Nah, untuk mixernya pakai kecepatannya rendah terus ya. Jadi jangan diubah sampai kecepatan tinggi, karena nastar ini nggak kayak cake yang sampai mengembang gitu mixernya. Setelah semuanya tercampur, kemudian langsung aja kita masukin tepung terigu. Kemudian masukkan tepung maizena. Ini langsung aja kita aduk ya. Kalau tepungnya udah masuk, ngaduknya harus pakai spatula ya. Cukup pakai spatula aja. Nah, ini ngaduknya jangan terlalu lama diaduk-aduk ya, soalnya nanti margarin, butter sama tepungnya itu nanti nggak nyatu kalau terlalu lama ngaduk. Yang penting semuanya rata aja. Terus jangan diaduk-aduk atau diuleni pakai tangan ya, soalnya nanti adonannya juga bakal keras, bakal pecah dan keras. Nah, ini adonannya kita pinggirin dulu ya. Kemudian siapkan selai nanasnya. Ini saya bikin sendiri. Kalau kalian malas bikin, kalian bisa juga beli di toko bahan kue. Itu juga pasti punya. Tapi untuk rasanya lebih enak yang bikin sendiri ya. Soalnya tahu apa bahan yang kita masukin. Jadi udah pasti lebih enak dan lebih higienis. Nah, kita siapkan juga loyang. Ini saya nggak pakai alas kertas ataupun pakai olesan margarin, karena sering dipakai jadi otomatis lebih licin. Jadi adonannya nggak gampang nempel ya. Tapi kalau kalian takut adonannya nempel, kalian bisa alasin pakai kertas roti.
ngambil susah. Tapi di kamera kelihatan. Nah, jadi satu resep ini nanti bisa dibagi jadi 2. Jadi yang setengah itu buat yang panci nastar, yang setengah lagi buat nastar klasik. Langsung aja kita buletin buat nastar klasik dulu ya, yang bikinnya nggak terlalu ribet. Nah, ini kita ambil 8 gram untuk adonan kulitnya. Kemudian kita pipihin seperti ini. Setelah itu langsung aja kita isi sama selainya. Kita tutup ya. Kita gulung-gulungkan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau adonan kulitnya itu nggak kebanyakan tepung dan nggak kebanyakan margarin, pasti bakal pas dan set mulus seperti ini hasilnya. Kalau adonannya terlalu lembek, kalian bisa tambahkan tepungnya sedikit demi sedikit ya. Nah, hasilnya seperti ini. Langsung aja kita susun di atas loyang. Nah, kenapa saya ngambil selainya tadi pakai tusuk sate? Soalnya kalau pakai tangan langsung seperti ini, terus pas ngegulungin tadi, kan pasti bakal ada sisa-sisa nempel di sini kan selainya. Jadi itu bikin kalau udah mateng, bikin yang di sininya itu jadi bintik-bintik hitam itu. Itu karena sisa-sisa selainya. Jadi kalau bisa pakai sesuatu tusuk gigi atau tusuk sate, terserah kalian. Yang penting nggak langsung kena tangan ya, biar nanti adonan kulitnya itu bersih. Oh iya, dan juga jangan kelamaan di tangan ya pas ngegulungin tadi. Soalnya apa? Kalau kelamaan di tangan itu si nastar bakalan keras kalau udah mateng. Oke, langsung aja lanjut ya, semuanya kita bikin. Nah, ini dia hasilnya ya, yang udah kita bikin seperti ini. Kemudian langsung aja kita oven, tapi jangan lupa nyalakan dulu ovennya. Tapi jangan lupa panaskan dulu ovennya ya, biar nanti pas adonan nastar ini masuk, ovennya udah panas. Langsung aja kita oven. Nah, sebelum kita masukin nastarnya, ini ovennya udah kita panasin dulu ya. Ini suhunya di 150 derajat Celcius. Lanjut kita masukkan ke dalam oven. Oke, kita masukin nastarnya ke dalam oven ya. Ini ditaruh di rak yang paling bawah. Langsung kita tutup lagi. Oke, kita tunggu kurang lebih 15-20 menit dulu, kemudian kita keluarin nanti nastarnya. Nah, sambil nunggu nastarnya mateng, kita siapkan olesannya dulu ya. Ini ada 2 kuning telur. Kuningnya aja ya. Ini yang satunya udah pecah, jadi udah agak tercampur. Nah, kemudian langsung aja kita campur. Ini buat olesin yang nastar klasik, yang bulat-bulat.
Nah, kalau udah kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini tadi udah 20 menit ya. Langsung aja kita olesin. Hop dulu bisa. Nah, ini kita olesinnya 1 kali dulu ya, sampai selesai. Kalau bisa ngolesinnya tuh sampai agak ke bawah. Jadi nanti biar kelihatan kuning kinclong, glowing. Nah, walaupun ini nggak dialasin pakai kertas roti atau butter, tapi ini pas diolesin udah goyang-goyang tuh seperti ini. Nah, ini udah selesai ya, kita olesinya baru 1 lapis. Kemudian kita olesin lagi untuk yang kedua kalinya. Ini gunanya biar warna kuningnya lebih cerah. Jadi nanti kalau setelah di oven warna kuningnya jadi goldnya bagus. Karena nggak tipis seperti ini. Jadi nanti lebih tebal. Oke, lanjut kita olesin ya. Nah, ini udah kita oles 2 kali ya. Hasilnya jadi seperti ini. Ini kita oven lagi sampai dia golden brown atau kuning keemasan. Kita oven lagi sampai matang ya. Nah, ini yang udah keluar dari oven ya. Ini warnanya udah kuning keemasan. Oke, sekarang kita cobain ya. Nah, ini atasnya walaupun tanpa minyak tetap glowing. Dan ini bawahnya udah coklat seperti ini, berarti tandanya udah mateng ya. Kalau di tengah-tengah sini masih ada basah-basahnya, lembab gitu, itu tandanya belum mateng. Dan kalau misalnya lembab, itu bakalan cepet jamuran dan gampang tengik. Kalau seperti ini, tanpa bahan pengawet pun bisa awet sampai 1 tahun, asal diwadahin di wadah kedap udara. Oke, sekarang kita cobain ya. Nah, ini mumpur banget kan. Oke, sekarang kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tuh udah enak banget. Tapi kalau untuk kue kering itu tuh lebih enak kalau udah menginap. Jadi rasanya itu, rasa susunya, butternya itu lebih nendang. Jadi kalau nastarnya itu tuh udah kita diemin 1 malam atau 2 malam, udah nginep gitu, rasanya bakalan keluar, butternya lebih berasa dan susunya juga lebih berasa.